merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Landak tahun 2022 angkatan 152. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Landak sebagai apoteker ahli pertama. RSUD Landak berlokasi di Jalan Raya Ngabang Sanggau, Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Visi dari RSUD Landak adalah terwujudnya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau serta berdaya saing. Dan misi RSUD Landak adalah yang pertama meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, yang kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas profesionalisme sumber daya manusia di rumah sakit, dan yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit. Moto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak adalah Caring with Love atau melayani dengan cinta kasih. Rumah Sakit Umum Daerah Landak dipimpin oleh seorang direktur, Dr. Albertus Giovanni, yang membawahi kelompok jabatan fungsional serta bagian tata usaha dan juga membawahi 3 bidang. Rumah Sakit Umum Daerah Landak menyediakan pelayanan medik seperti instalasi rawat jalan atau poliklinik, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat atau IGD, VK atau kamar bersalin, instalasi rawat insentif atau ICU, bedah sentral atau OK. Terdapat juga pelayanan non-medik seperti instalasi farmasi, instalasi gizi, dan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, UTDRS, dan CSSD. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun nilai-nilai Smart ASN ialah yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, ketiga, profesionalisme, yang keempat, berwawasan global, yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam, berjiwa hospitality, yang ketujuh, entrepreneurship, dan yang kedelapan, memiliki jaringan atau networking. Salah satu tugas fungsi apoteker di rumah sakit adalah sebagai pemberi pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping obat untuk tujuan keselamatan pasien atau patient safety sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dapat dilakukan oleh apoteker di rumah sakit adalah sebagai berikut. Apoteker yang mengabdi kepada negara sebagai aparatur sipil negara juga dituntut untuk menjadi Smart ASN dengan menerapkan core value berakhlak. Pelayanan farmasi klinis seperti yang sudah saya sampaikan tadi dapat menjadi salah satu jalan untuk terwujudnya Smart ASN yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Di era digitalisasi ini, kita harus dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia semaksimal mungkin. Salah satu hal yang dapat kita gunakan adalah smartphone, di mana dengan smartphone kita dapat memberikan layanan publik melalui aplikasi percakapan dan media sosial. Apabila pasien membutuhkan detail terkait terapi yang ia terima, maka ia bisa menghubungi kita melalui aplikasi percakapan. Pemberian pelayanan konseling ini juga dilakukan dengan menerapkan hospitality atau keramahan agar konseling dapat diterima dengan baik oleh pasien. Hal ini dilakukan juga untuk mewujudkan nilai dasar ASN harmonis dan juga nilai Smart ASN nasionalis, di mana ASN dapat membantu orang lain tanpa melihat latar belakang suku, ras, atau agama dari pasien yang kita layani. Selanjutnya, melalui media sosial, kita juga dapat membagikan berbagai leaflet yang dapat berisi informasi-informasi terkait tata laksana terapi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan penguasaan teknologi informasi juga sangat dibutuhkan. Kemudian, penerapan nilai kolaboratif dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan informasi obat kepada rekan-rekan tenaga medis lain
Melalui diskusi dua arah atau lebih yang dapat dilakukan juga melalui aplikasi percakapan atau mungkin dengan menyediakan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal terbaru. Bagi tim farmasi dan terapi, jurnal-jurnal yang kita gunakan tidak menutup kemungkinan ditulis dalam bahasa asing. Sehingga kita harus dapat memahami dan mengerti betul terkait apa yang disampaikan dalam jurnal tersebut agar tidak terjadi bias saat kita menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sejawat kita. Jurnal-jurnal ini juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan kepada pasien melalui pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, dan kegiatan visite pasien yang kemudian akan membantu kita untuk mewujudkan ASN yang akuntabel dan kompeten. Melalui perkembangan teknologi inilah kita dituntut untuk selalu beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya di dunia digital. Jiwa entrepreneurship seperti berani, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang juga tak lupa kita terapkan dalam pengabdian kita, sehingga kita dapat turut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.